sudah mendapatkan tugas mandiri ya sesuai dengan presentasi hari ini. Baik, saya share screen. Sudah. Oke, ini. Ini kok ada ini di sini. Nah, oke, sudah terlihat. Ya, hari ini yang presentasi. Ya, oke. Untuk yang memberikan kelompok saran, kelompoknya bisnis. Apakah sudah hadir memberikan saran untuk kelompok 6? Hadir, Ibu. Oke, baik. Nah, presentasi kelompok 6 merupakan materi untuk dijadikan tugas mandiri oleh kelompok 14, ya, kelompoknya AD. Kelompok 14, apakah sudah ada yang hadir mewakili? Hadir, Ibu. Baik, ya. Kemudian kelompok 17, ya. Kelompok yang memberikan saran adalah kelompok 9, ya, kelompoknya Brigita. Apakah sudah hadir anggota kelompok 9? Hadir, Ibu. Oke, baik. Nah, untuk materi presentasi kelompok 17, materinya merupakan materi untuk dipakai sebagai tugas mandiri ya untuk kelompok 4 ya, kelompoknya Afif dan teman-teman. Anggota kelompok 4, apakah sudah ada yang hadir mewakili? Oke, baik. Ya, kemudian kelompok 1 yang hari ini presentasi, saran dan pertanyaan akan disampaikan oleh kelompok 12, kelompoknya Dea Arista. Apakah sudah ada hadir mewakili kelompok 12? Hadir, Ibu. Baik, oke. Nah, kemudian presentasi dari kelompok 1, ya, materi dari kelompok 1 itu adalah materi untuk dijadikan anggota kelompok 8, kelompok Ajeng Hanum. Kelompok 19, Dea Leoni. Hadir, Bu. Halo, hadir, Bu. Hadir, Bu. Tadi terputus ya di sini. Kok yang terakhir ya? Sebentar. Oh, gimana ini? Oh, sebentar. Ya. Tertutup tadi. Sudah terbuka. Distribusi tugas. Sudah hadir mewakili dan dipresentasi belum. Kemudian kelompok bagaimana
Ya, oke. Koneksi di kampus kurang stabil ya. Oke, semoga berikutnya koneksinya lebih stabil. Ya, oke. Kelompoknya Anggi Indriawati, kelompok 13. Ada sudah yang mewakili dan hadir? Hadir, Bu. Ya, oke. Itu nanti materi yang dijadikan tugas mandirinya adalah materi presentasi dari kelompok 3. Oke. Nah, berikutnya saya share ya pembagian tugas tadi ya untuk bukan pedoman ya, sehingga lebih jelas lagi siapa yang akan kelompok yang mendapatkan tugas menyampaikan saran dan kelompok yang mendapatkan materi sebagai tugas mandiri. Oke, sudah saya send. Baik, send sudah successfully. Oke, kita bisa mulai presentasinya. Nah, oke, jangan sampai ketinggalan. Oke, 6. Kelompoknya Imron. Baik, Bu. Saya izin share screen. Baik. Baik, karena slide-nya sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama untuk terima kasih kepada Bu Wit atas waktunya dan teman-teman mahasiswa dari mata kuliah Saintifikasi Jamu. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Infraatul Mardiah selaku ketua, Dewi Krisnawati, Firdanuri Asyari, Nanitris Melani Putri, dan saya Nurani Rosyada akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami terkait survei pengetahuan jamu pada masyarakat Kota Malang sebagai bentuk kepedulian terhadap obat tradisional. Bisa next. Ya, seperti yang kita tahu bahwa jamu ini menjadi indigenous knowledge atau pengetahuan dasar yang umumnya dimiliki oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia dan juga menjadi alternatif pengobatan tradisional yang menggunakan campuran tanaman obat serta bahan alami yang lain. Berawal dari ramuan yang sudah digunakan dari zaman kerajaan, penjajahan hingga saat ini, kebiasaan konsumsi jamu masih dilestarikan karena masyarakat yakin bahwa jamu ini aman dan tidak menimbulkan efek samping yang serius bila dibandingkan dengan penggunaan obat dengan bahan kimia. Konsumsi jamu pun terus mengalami pasang surut dan turunnya minat masyarakat terhadap jamu ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti misalnya di kalangan muda bahwa jamu ini memiliki rasa yang kurang enak atau pahit dan juga terkesan kuno, serta di kalangan dewasa pun beberapa isu sempat terjadi seperti efektivitas jamu ini yang lebih lama apabila dibandingkan dengan obat-obat kimia, serta adanya isu di mana penambahan bahan kimia obat ini dalam jamu dapat menyebabkan efek negatif
pada organ tubuh karena adanya campuran bahan kimia tersebut pada bahan-bahan jamu. Selain itu, konsumsi jamu ini umumnya mengalami peningkatan dan apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang semakin tinggi, karena semakin tinggi kemampuan masyarakat dalam mencerna dan mengolah informasi terkait self-medication, konsumsi jamu ini ikut meningkat. Selain itu, turunnya preferensi masyarakat terhadap jamu ini juga sempat mengalami penurunan karena pada tahun sebelumnya, sekitar tahun 2012, bidang kajian pengobatan tradisional ini dihilangkan dari Kepengurusan Ikatan Dokter Indonesia atau PBIDI, sehingga concern masyarakat dan juga pemerintah di sini mengalami penurunan. Namun jamu ini kembali difokuskan kembali oleh pemerintah yang kemudian didukung oleh adanya Permenkes nomor 03/1/Menkes 2010 tentang saintifikasi jamu, serta Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional yang membantu meningkatkan dan membantu penelitian terkait jamu dengan disertai dengan bukti-bukti ilmiah sehingga masyarakat semakin yakin akan efikasi yang dihasilkan dari jamu ini. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan peran dan karakteristik peran dari masyarakat yang di sini kita menjadikannya sebagai responden untuk mengetahui seberapa jauh preferensi dari konsumen jamu berdasarkan jenis, bahan, efikasi, dan pemahaman masyarakat terkait jamu dari beberapa kelompok berikut. Yang pertama yaitu responden berada di Kota Malang dan pernah atau mengetahui konsumsi jamu serta memanfaatkan jamu sebagai tanaman obat. Next. Tujuan penelitian kami yang pertama yaitu mengetahui sejauh mana preferensi masyarakat Kota Malang terhadap jamu dan mengetahui seberapa sering penggunaan jamu dalam menjaga kesehatan, latar belakang atau tujuan penggunaan jamu. Dan manfaatnya yang pertama yaitu dapat memahami sejauh mana preferensi masyarakat Kota Malang dalam mengkonsumsi jamu serta dapat memahami efikasi jamu yang dikonsumsi oleh masyarakat. Next. Berikutnya adalah bagian metode. Responden yang kami pilih yaitu responden penduduk asli Malang. Kami laksanakan pada 2 hingga 17 Maret 2022. Kemudian pengambilan data dengan cara menyebarkan link Google Form pada responden yang tidak terdapat batasan usia. Kemudian cara kami mengolah data yaitu kami mengambil informasi dari Google Form untuk kami telaah bagian tanaman, untuk kami simpulkan tanaman obat yang dikonsumsi masyarakat, kemudian jamu yang dikonsumsi masyarakat, komposisi bahan penyusun jamu yang dikonsumsi masyarakat, dan juga produk obat herbal yang digunakan oleh masyarakat Kota Malang. Baik, kemudian berikut adalah hasil dari beberapa tanaman obat yang dikonsumsi oleh masyarakat Kota Malang berdasarkan hasil survei. Di sini ada tanaman seperti kencur, kunir, daun sirih, beluntas, asam jawa, temulawak, dan juga jahe dengan beberapa manfaat berikut. Serta berdasarkan literatur, beberapa tanaman tersebut memang memiliki efek samping yang cukup minim dibandingkan dengan obat-obatan yang menggunakan bahan kimia. Next. Selanjutnya merupakan grafik mengenai jenis jamu yang dikonsumsi oleh masyarakat secara keseluruhan dari total 54 responden. Terdapat 22 jenis jamu. Konsumsi tertinggi yaitu beras kencur dengan jumlah 24 responden. Dari 22 jenis jamu tersebut terdapat 8 jenis jamu yang bermerek yaitu Montalin, Gecah, Pegalino, Galian Singset, jamu bersalin, kunci soro, mukusafit, dan buyung ubik. Dari 8 obat herbal di atas, telah kami konfirmasi melalui beberapa literatur dan jurnal bahwa obat
alamiah tersebut memang benar merupakan obat alamiah jenis jamu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah dapat membedakan antara obat alamiah jenis yaitu jamu dari obat alamiah lain seperti obat herbal terstandar atau OHT dan fitofarmaka. Selanjutnya, berikut merupakan tabel komposisi bahan penyusun dari 22 jenis jamu yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kami membagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori yang pertama, jamu dengan penyusun lebih dari 4 bahan, di mana jamu dengan komposisi lebih dari 4 bahan semuanya adalah jamu bermerek, meliputi Montalin, Teca, Pegalino, Galian Singset, jamu bersalin, Mucosavit, dan Buyung Upi. Kategori kedua yaitu komposisi dengan 2-4 bahan, terdapat jenis 4 jamu yaitu beras kencur, kunir asam, jahe sirih, kunir serai, sambiloto, madu, serta dari obat alamnya bermerek yaitu kunci soro. Untuk kategori satu bahan yaitu kencur, sirih, kunyit, kunir, beluntas, asam jawa, temulawak, jahe, dan rimpang. Biasanya konsumsi hanya dengan diberi tambahan gula atau hanya direbus kemudian diminum. Beberapa jamu bermerek tidak mencantumkan informasi efek samping, dan beberapa ada mencantumkan bahwa jamu tidak memiliki atau belum ditemukan efek samping. Jika nanti terdapat efek samping yang dirasakan, segera menghubungi dokter. Untuk komposisi dari semua jenis jamu di sini, menurut studi literatur sebelumnya yang terdapat pada tabel 1, bahan-bahan tersebut merupakan bahan alami dengan efek samping minim. Pada kemasan jamu bermerek, beberapa juga mengandung informasi larangan pada kalangan tertentu. Selanjutnya, Ya, berikut merupakan tabel status BPOM dari produk obat herbal. Yaitu yang pertama Montalin, Pegalino, Galian Singset, jamu bersalin, kunci soro, Mucosavit, dan Buyung Ubi. Semuanya ini telah terdaftar di BPOM kecuali yang nomor 1 yaitu Montalin tidak terdaftar. Artinya 86% obat herbal yang digunakan masyarakat sudah terdaftar di BPOM sehingga terbukti aman dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Next. Berdasarkan hasil survei melalui grup farm pada responden, manfaat yang didapatkan adalah berdasarkan kesehatan, di mana efek samping yang lebih sedikit dibandingkan dengan obat kimia. Tentunya harus digunakan dengan benar dan sesuai aturan. Dan itu kebanyakan obat kimia itu digunakan untuk satu jenis penyakit saja. Sedangkan berdasarkan obat herbal umumnya bisa memberikan banyak khasiat sekaligus. Ini tentunya menjadi kelebihan tersendiri. Obat herbal dapat digunakan dalam berbagai cara tergantung jenis obat tersebut, sehingga kita akan lebih mudah untuk menggunakannya. Dan itu tanaman maupun obat herbal diketahui cukup efektif dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit tanpa merusak sel-sel atau bagian tubuh yang sehat. Obat herbal bekerja dengan cara memperbaiki bukan hanya sekedar menghilangkan rasa sakit. Meskipun proses penyembuhannya butuh waktu lama, tetapi tanaman maupun obat herbal ini bisa menyembuhkan berbagai lebih permanen dibandingkan obat kimia. Dengan demikian, masyarakat Malang memanfaatkan tanaman sekitarnya sebagai obat tradisional karena selain tumbuhannya yang mudah didapat, pengolahannya juga lebih sederhana dan murah. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara masyarakat dan tanaman obat karena tanaman obat sudah menjadi tradisi turun-temurun. Next. Kesimpulan yang kami peroleh berdasarkan penelitian kami yaitu sebagian besar masyarakat Kota Malang masih memanfaatkan tanaman obat dan masih mengkonsumsi jamu karena terbukti memiliki efek samping yang minimum serta memberi khasiat yang lebih aman karena tanpa bahan tambahan kimia. Kemudian telah terbukti keamanannya untuk dikonsumsi berdasarkan Badan POM. Tanaman obat dan jamu masih cukup sering dimanfaatkan selain di bidang kesehatan, juga di bidang ekonomi dan bidang sosial budaya. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Dan ini adalah lampiran job desk yang kami bagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan kepada Bu Sri Widiarti. Ya, terima kasih kelompok 6. Sekedar konfirmasi dari Krisnawati, jadi saya tidak dapat notifikasi presentasinya. Pak Dewi Krisnawati hadir. Hadir, Bu.
Halo, Dewinya masih mute ya, unmute. Oke, baik. Ya, oke. Oke, Dewi ada, saya mungkin ada. Ya, Oke, ada Dewi. Bu Hadir. Tadi presentasi. Iya, presentasi Oke, yang status ya. BPOM, Bu. Oke, ya. Jadi saya tidak melihat notifikasinya, ya, atau mungkin tadi pas koneksinya keputus. Oke, baik. Selanjutnya kelompok yang hendak memberikan saran dan pertanyaan, silakan anggota kelompok dan teman-teman, persilakan. Iya, Ibu. Sebelumnya saya bisnis dari kelompok 11. Sebelumnya mungkin dari kelompok 11 ada beberapa saran. Yang pertama, untuk manfaat mungkin bisa lebih aplikatif, bukan hanya dalam memahami atau mengetahui, mungkin bisa lebih ke arah bagaimana perubahan untuk yang lebih baik. Kemudian tadi juga belum ada bagian inovasi. Tadi kan juga disebutkan bahwa para pemuda merasa bahwa jamu itu rasanya pahit dan mungkin secara tidak langsung kurang cocok di lidah mereka. Pada bagian inovasi dari kelompok 11 bisa menyarankan untuk lebih dijelaskan bagaimana agar jamu ini dapat diterima di kalangan pemuda sehingga pemuda dapat lebih senang mengkonsumsi jamu untuk melestarikan jamu itu sendiri. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, silakan. Yang ya, kelompok 6. Oh ya, Ibu, permisi karena tadi sedikit putus-putus, mungkin karena tadi berupa saran, terima kasih atas sarannya, nanti akan kami pertimbangkan kembali. Oke, silakan kelompok 6 untuk merespon. Baik, Ibu. Sebelumnya apakah suara saya terdengar, Bu? Oke. Silakan Nuraini. Oh iya, ya nama saya Nur Aini. Sebelumnya tadi terima kasih atas sarannya. Nanti akan kami pertimbangkan lagi. Sekian, Bu. Oke, ya. Baik. Anggota kelompok 11 yang lainnya. Beberapa konfirmasi atas hasil dari
Ya, untuk kelompok 6 ya. Permisi, Bu. Ya. Ya, sebelumnya mohon maaf Bu karena tadi suara Bu Wit sedikit terputus-putus. Ya. Saya izin saran, mungkin Bu Wit bisa off cam, mematikan kamera sebentar karena ini, iya Bu. Terima kasih. Mohon sampaikan. Oke, baik. Oke. Oke, ini Yudi sudah tampak bisa, berarti koneksi saya juga sudah bisa. Oke, kelompok 6, Menis. Iya, Bu. Oke, mohon maaf, saya sedang berproses untuk beberapa
kelompoknya Oke, koneksi saya sudah bisa sambung lagi. Kelompoknya Alfi, kelompok 17. Apakah ada anggota kelompok 17 yang bisa merespon? Oke, bila tidak, oh ya, Michelle. Silakan bisa menyiapkan presentasinya, Michelle. Ya, baik, Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin untuk memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul pemanfaatan tanaman obat dan obat tradisional bagi keluarga dan lingkungan sekitar di Kota Malang, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Blitar. Selanjutnya, adapun pokok bahasan dari penelitian ini yang pertama yaitu latar belakang dan tujuan, yang kedua yaitu kriteria responden, yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Selanjutnya, lingkungan memiliki peranan penting bagi manusia untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Bangsa Indonesia diketahui secara turun-temurun dari generasi ke generasi telah mengenal dan menggunakan tanaman yang dimanfaatkan sebagai obat untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Bangsa Indonesia telah membuat obat tradisional dengan memanfaatkan bahan alam yang mana telah terbukti dengan adanya relief Candi Borobudur yang menggambarkan orang sedang meracik obat atau jamu yang bahan bakunya berasal dari tumbuhan. Tanaman tradisional merupakan tanaman obat yang mampu dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional terhadap berbagai penyakit. Obat tradisional terbagi menjadi 3 kategori berdasarkan pada keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK 00052411 tentang ketentuan pokok pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia, yaitu jamu, OHT, dan fitofarmaka. Ketentuan tentang saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 003 Menkes per 1 2010. Alasan keluarga dan penjual obat dipilih sebagai target responden adalah sebagai sumber informasi mengenai bukti empiris khasiat dari penggunaan tanaman obat dalam pencegahan dan pengobatan berbagai penyakit. Selain itu, salah satu peran penjual obat diketahui sebagai distributor obat sehingga dapat mengetahui obat tradisional apa yang sering dibeli untuk memastikan obat tradisional yang umum digunakan di lingkungan setempat. Selanjutnya, adapun tujuannya yang pertama yaitu mendeskripsikan tanaman obat yang digunakan masyarakat untuk pengobatan dan atau menjaga stamina. Yang kedua, mendeskripsikan kesesuaian pemanfaatan tanaman obat di masyarakat atau konsumen dengan data dukung ilmiahnya. Dan yang ketiga yaitu mengetahui jenis obat tradisional yang umum digunakan di lingkungan sekitar. Selanjutnya, manfaat yang diharapkan adalah agar dapat menjadi data awal untuk mengambil langkah dalam peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai obat tradisional dan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penggunaan obat tradisional yang berkualitas, aman, dan efektif. Next.
Selanjutnya, untuk mempelajari penggunaan tanaman obat, ini terdapat 50 respon yang tersebar di 3 kota, yaitu Kota Malang, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Blitar di sekitar tempat tinggal mahasiswa. Dan responden kami didominasi oleh wanita sebesar 60%, dan kemudian untuk rentang usia, responden ini berada dalam rentang kelompok 17 hingga 40 tahun sebesar 48%, dengan latar pendidikan sarjana sebesar 80%, dengan pekerjaan ini sebesar 70% merupakan pegawai swasta maupun negeri. Selanjutnya, dan kemudian untuk penjual obat, terdapat 10 penjual obat, dengan 7 responden ini merupakan penjual secara fisik yang memiliki toko fisik, yaitu baik apotek, toko obat, maupun penjual jamu maupun obat-obatan. Dan kemudian 1 responden di sini berperan juga sebagai penjual dan juga memproduksi sendiri untuk jamu yang dijualnya. Selanjutnya, untuk hasil dari keragaman tanaman obat ditunjukkan sebanyak 40 spesies yang digunakan oleh responden kami. Nah, pemanfaatan sumber daya alam ini dimulai dari budidaya dari perkenalan rumah, karena tanaman-tanaman obat yang digunakan ini tidak hanya sebagai tanaman obat, digunakan sebagai obat tradisional, namun juga digunakan sebagai bumbu masakan seperti jahe, kunyit, maupun kencur. Jika dibandingkan dengan studi dari Gita dan Danuji di tahun 2021, ini hasilnya cukup serupa, di mana didominasi oleh jahe, dan ditemukan juga ada kencur dan temulawak. Namun perbedaannya tidak ada meniran maupun paca yang digunakan oleh responden kami. Sebaliknya, responden kami menggunakan daun sirih dan aktif dibudidayakan di pekarangan rumah. Selanjutnya, kemudian untuk gambar 2, distribusi lama penggunaan ini menunjukkan bukti empiris bahwa tanaman obat ini telah digunakan secara turun-temurun dan dengan efek samping yang minim, di mana dengan kelompok usia pada rentang 61 hingga 70 tahun telah menggunakan lebih dari 35 tahun untuk obat-obatan tanaman obat ini sebagai obat-obatan tradisional. Kemudian untuk digunakannya ini banyak digunakan dengan merebus, diminum air rebusannya itu dengan tujuan untuk menjaga stamina maupun kesehatan tubuh, juga untuk mengobati beberapa keluhan tertentu. Selanjutnya, berikut ini adalah tabulasi obat tradisional sebanyak 46 produk, dan semua produk ini telah mendapat izin edar dari BPOM untuk tingkat industri dan dari Dinas Kesehatan untuk tingkat industri setingkat rumah tangga. Selanjutnya, nah, kemudian untuk hasil survei ini menunjukkan bahwa 96% ini tergolong dalam jamu untuk obat tradisional yang kami temukan. Selanjutnya di gambar 6 ini untuk 60% dari obat-obatan tradisional ini yang diperjualbelikan ini dikemas dalam bentuk kapsul untuk mempermudah konsumsinya, dan juga untuk klaimnya sendiri yang diajukan oleh produsen ini untuk ampuh untuk mengobati penyakit atau beberapa keluhan tertentu dan juga untuk menjaga kesehatan maupun stamina tubuh. Selanjutnya, berdasarkan distribusi penggunaan tanaman obat dari 3 kabupaten atau kota, Zingiber officinale atau jahe merah merupakan tanaman obat yang banyak digunakan. Sebanyak 50 responden dengan bukti empiris sudah digunakan sejak 30 hingga 45 tahun lalu di lingkungan keluarga untuk mengatasi mual dan masuk angin, meredakan batuk, melegakan tenggorokan. Hal ini sesuai dalam penelitian yang menyebutkan bahwa jahe merah merupakan salah satu jenis tanaman obat yang banyak memiliki manfaat bagi kesehatan, diantaranya impoten, batuk, pegal-pegal, kepala pusing, rematik, sakit pinggang, masuk angin, bronkitis, nyeri lambung, ataupun nyeri otot. Selanjutnya, distribusi penggunaan spesies tanaman obat terbanyak kedua dari 3 kabupaten atau kota adalah Piper betley atau daun sirih dengan bukti empiris sudah digunakan sejak 10 tahun lalu di lingkungan keluarga, berjumlah 45 responden untuk mengatasi mimisan, sakit tenggorokan, dan batuk. Hal ini sesuai dengan penelitian etnobotani bahwa daun sirih dimanfaatkan sebagai obat demam, luka, infeksi mata, antiproliferatif, antimutagenik, antibakteri, dan antioksidan dengan bioaktivitasnya yang memang berpotensi sebagai antimikroba, antioksidan, antiinflamasi, antikanker, antikolesterol, analgesik, imunomodulator, dan hepatoprotektor. Selanjutnya, yaitu keragaman obat alamiah. Untuk sebagian besar jenis obat tradisional tergolong dalam jamu, yaitu 96%, sedangkan untuk OHT dan fitofarmaka masing-masing 2%. Jamu banyak diminati masyarakat karena harganya relatif terjangkau, dapat menghemat biaya dan waktu apabila dibandingkan dengan pelayanan pada klinik atau dokter, serta kepercayaan masyarakat yang tinggi dan efek samping minimal yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian Kemenkes tahun 2010, bahwa penduduk Indonesia yang pernah memanfaatkan jamu tradisional
95% diantaranya mengakui manfaatnya untuk kesehatan. Namun untuk jamu sendiri masih memerlukan tahap uji lanjutan dan memerlukan waktu lebih untuk menjadi OHT maupun fitofarmaka, sehingga jumlah OHT dan fitofarmaka masih terbatas. Pada tahun 2015 tercatat lebih dari 10.000 produk jamu, 32 OHT dan 5 produk fitofarmaka. Untuk pada tahun 2017 masih terdaftar 8 produk fitofarmaka di BPOM. Selanjutnya yaitu bentuk sediaan obat yang paling umum adalah kapsul, di mana kapsul memiliki kelebihan dapat menutupi rasa dan aroma bahan obat yang kurang enak. Selain itu juga dapat memudahkan penggunaannya. Untuk sediaan minuman bersumber dari bahan obat yang bisa dinikmati dari segi rasa dan umumnya untuk pemanfaatan praktis dan siap minum. Untuk serbuk juga umumnya dimanfaatkan sebagai minuman diseduh, namun memiliki jangka waktu simpan yang lebih lama dibanding minuman siap minum tentunya. Terus selanjutnya tentang klaim terbanyak dari manfaat produk yaitu untuk pengobatan, di mana produk jamu dengan berbagai klaim pengobatan belum teruji secara praklinik maupun klinik, namun klaim didasarkan pada komposisi bahan obat dengan bukti secara empiris. Untuk OHT sudah terbukti keamanan dan manfaatnya melalui uji praklinik, dan fitofarmaka melalui pembuktian ilmiah yang lebih tinggi karena telah melalui uji klinik. Kemudian untuk pada umumnya, klaim manfaat meliputi meringankan penyakit diabetes, nyeri sendi, hipertensi, kolesterol, penyakit jantung, dan sejenisnya, di mana jenis-jenis penyakit ini sesuai dengan prevalensi penyakit yang tinggi di Indonesia. Selain itu juga terdapat produk untuk meringankan batuk, mual, dan sebagainya. Terdapat juga produk dengan klaim untuk memelihara kesehatan, menjaga berat badan, menambah nafsu makan, dan juga imunomodulator. Selanjutnya, selanjutnya adalah dimensi manfaat. Berdasarkan dimensi kesehatan, obat herbal atau jamu dan tanaman obat dalam pengobatan tradisional banyak digunakan dalam mengobati penyakit degeneratif, di mana masyarakat memiliki keyakinan bahwa tanaman obat mengandung senyawa kimia alami, memiliki efek farmakologis dan bioaktivitas yang sangat penting dalam penyakit infeksi hingga degeneratif. Dalam teori Health Belief Model atau HMB menyatakan bahwa seseorang yang mempunyai persepsi serius terhadap kondisi kesehatan dirinya memiliki kecenderungan untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Yang kedua adalah dimensi ekonomi. Obat herbal terutama jamu berperan dalam peningkatan ekonomi keluarga maupun masyarakat, terutama golongan masyarakat menengah ke bawah. Di Indonesia, obat tradisional atau teh sebagian besar diproduksi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan prevalensi 87,87%, di mana sebagian besar yang terlibat dalam UMKM adalah ibu rumah tangga. Hal tersebut tentu berdampak pada pemberdayaan wanita serta peningkatan keterampilan wanita dalam pembuatan dan pengolahan obat herbal seperti jamu. Dan yang terakhir adalah dimensi budaya, di mana faktor budaya menjadi salah satu pendorong masyarakat dalam menggunakan obat tradisional. Obat dan pengobatan tradisional di banyak negara merupakan sesuatu yang dipercaya dan lebih mudah diterima melalui perspektif budaya. Pemanfaatan obat tradisional dalam pengobatan menjadi wadah transformasi nilai budaya kepada generasi penerus, di mana secara turun-temurun diharapkan mampu meneruskan, menyempurnakan, dan memanfaatkan obat tradisional dan cara penggunaannya dalam bentuk pengetahuan maupun keterampilan untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Next. Berikut adalah kesimpulan. Yang pertama, keragaman tanaman obat ditunjukkan oleh hasil wawancara yang diperoleh, yaitu sebanyak 40 jenis tanaman obat yang diutilisasi dalam bentuk rebusan, jus, maupun simplisia, baik itu basah ataupun kering, untuk menjaga stamina maupun mengobati beberapa penyakit. Dan yang kedua, yaitu pengetahuan akan tanaman obat ini diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain dan telah digunakan selama puluhan tahun. Dan yang terakhir adalah keragaman obat tradisional yang dikonsumsi dapat ditunjukkan dengan adanya 46,8 obat tradisional dari hasil wawancara dari 10 penjual obat dengan penggolongan terbanyak ditemukan pada penjualan jamu. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Sriwi. Oke, ya baik, kelompok 17 sudah menyampaikan presentasinya. Oke, ada kelebihan waktu ya, tapi mungkin karena ada koneksi yang tadi memperpanjang masa presentasi.
Oke, langsung saja kelompok yang hendak menyampaikan saran dan pertanyaan, kelompok 9, ya, kelompoknya Brigita dan teman-teman. Dipersilakan kelompok 9. Baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stefani Kurnia. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi terkait presentasi dari kelompok ini yang sudah sangat baik. Tapi saya ingin bertanya tentang, kan tadi di metode kayak ada dipisahkan antara umur dan tingkat pendidikan juga. Itu kira-kira ada nggak ya hubungannya prevalensi jamunya dengan umur dan tingkat pendidikannya itu? Kalau misalnya ada, mungkin saran dari kelompok kami itu bisa ditambahkan di hasilnya. Juga untuk beberapa gambar yang di PPT mungkin bisa lebih diperjelas peletakan gambarnya supaya bisa lebih dilihat oleh audiens. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Maaf, tadi Brigita ya sudah menyampaikan saran pertanyaannya ya. Iya, Ibu. Oke, Brigita tadi. Baik, maaf. Mohon maaf Ibu, yang tadi menyampaikan Stefani Kurnia, Ibu. Oh, Stefani. Oke, maaf. Iya. Oke, maaf Stefani. Stefani, Iya, mohon Ibu. diulang singkat saja tadi saran dan pertanyaannya. Untuk pertanyaannya, saya bertanya terkait apakah ada hubungannya tentang prevalensi penggunaan jamu ini dengan umur dan tingkat pendidikan, karena tadi di metodenya itu ada kayak pemisahannya umurnya berapa, tingkat pendidikannya berapa gitu. Terus kasarannya kalau misalnya ada mungkin itu bisa ditambahkan di PPT seperti itu, Ibu. Baik, ya silakan kelompok 17 merespon. Ya Ibu, saya Michelle Fay izin merespon mewakili teman-teman juga. Untuk sarannya kami mengucapkan terima kasih, akan kami perbaiki untuk peletakan gambarnya. Kemudian untuk data hubungan antara tingkat pendidikan dan umur, untuk dari hasil survei kami ini yang terlihat itu dari tingkat umur, karena survei kami kan berdasar di keluarga masing-masing. Nah, di keluarga itu memang terlihat yang paling mengetahui adalah di kalangan kakek nenek dan orang tua kami seperti itu. Jadi terlihat bahwa memang dari segi waktu penggunaan juga jauh lebih panjang, jadi pengetahuannya juga jauh lebih luas seperti itu. Dan juga terima kasih atas sarannya, nanti akan kami tambahkan di bagian pembahasannya. Terima kasih, Stefani. Mungkin dari teman-teman kelompok 17 ada yang ingin menambahkan. Silakan, anggota kelompok 17. Baik, saya izin masuk. Kurang lebih sama seperti yang telah disampaikan Michelle. Kami sebenarnya belum terlalu detail untuk menganalisis bagaimana hubungan antara umur dan sebagainya terhadap prevalensi jamu yang dari hasil kami. Namun memang secara umum, secara keseluruhan dapat terlihat dan dapat dilihat dari hasil wawancara kami bahwa memang kelompok-kelompok usia yang lebih tua lebih banyak mengetahui tentang berbagai jenis macam obat tanaman obat maupun obat herbal seperti itu. Ya, oke. Ya, jadi belum dianalisa secara spesifik keterkaitan antara umur responden atau pendidikan responden gitu ya terhadap hasil yang diperoleh gitu ya, karena memang tadi ada grafik pemaparan deskripsi atau kriteria responden ya, sehingga menimbulkan menimbulkan penasaran. Itu disampaikan, nah, tentunya akan diproses ya lebih lanjut gitu ya, namun tidak ada pemrosesan atau data yang terkait dengan informasi deskripsi ya dari responden tersebut ya, sehingga muncul pertanyaan tadi. Oke, baik. 3 menit terakhir saya pakai ya untuk klarifikasi. Saya lupa tadi di bagian kesimpulan atau di bagian mana ya. Coba sih di kesimpulan Alfi yang sedang pegang share screen.
di kesimpulan, oke, tidak apa-apa. Rupanya tidak di kesimpulan, tadi di pembahasan, tadi tersampaikan gitu ya. Jadi pemakaian jamu itu lebih di preferensinya ya dinilai cukup gitu ya, preferensinya ada di masyarakat dengan alasan gitu ya, penggunaan atau pemakaian ya jamu ini menghemat biaya dan waktu gitu ya. Oke, mungkin saya diberi penjelasan sedikit gitu ya, apa yang dimaksud dengan penghematan biaya dan waktu terkait dengan memanfaatkan jamu tadi, dengan mengkonsumsi jamu tadi. Ya, menurut saya mungkin tidak sekedar menghemat biaya dan waktu, ya perlu ada penjelasan tambahan. Dipersilakan kelompok 17. Iya, baik Ibu. Untuk terkait dengan penghematan biaya dan waktu itu berdasarkan masyarakat keluarga yang berdasarkan juga pendapat keluarga kami itu bahwa dengan anggapan bahwa dengan membeli jamu dengan waktu yang lebih singkat dan juga biaya yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan pelayanan seperti ke klinik atau ke dokter seperti itu. Jadi mungkin masyarakat akan lebih memilih membeli jamu kemudian mengkonsumsi jamu dibandingkan dengan pergi ke dokter, khususnya untuk masyarakat yang mungkin menengah ke bawah seperti itu. Apakah cukup atau teman-teman? Oke, tentunya adalah dengan case untuk keluhan ringan ya, keluhan menengah ringan sampai dengan menengah gitu ya. Untuk keluhan yang berat ya tentunya yang sudah tidak tertahan lagi ya, keluhan berat atau rasa sakit yang berat ya tentunya hal tersebut itu karena itu perlu ada catatan gitu ya. Jadi untuk keluhan ringan sampai menengah di mana masih bisa ditahan rasa sakitnya gitu ya. Nah, maka dan dengan mengkonsumsi jamu keluhan bisa terselesaikan atau keluhan rasa tidak enak di badan menjadi lebih ringan gitu ya. Nah, itu penjelasannya ada di sana. Jadi untuk kategori rasa keluhan atau rasa sakit yang kategori tertentu gitu ya. Nah, itu menurut saya yang perlu ada tambahan penjelasan. Oke, baik, kelompok 17 ya sudah menyampaikan hasilnya. Ya, ada beberapa yang tidak saya klarifikasi, ya, tapi tidak mengapa. Kita beralih ke kelompok selanjutnya. Oke, terima kasih kelompok 17 dan kelompok 9 ya. Beralih ke kelompok selanjutnya, kelompok 1 ya. Kelompoknya Muhammad Sulfian dan teman-teman. Dengan kelompok yang menyampaikan saran dan pertanyaan, kelompok 12, Dea Arista dan teman-teman. Oke, Sulfian, silakan menyiapkan. Oke, ini yang pegang screen Sulfian. Masih unmute ya, Sulfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari kerja kami, yaitu identifikasi tanaman obat yang umum digunakan dalam keluarga untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh di Kota Malang, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Sidoarjo. Anggota kelompok kami sendiri yaitu ada Muhammad Dafa Arya Iza Putra, Muhammad Rehan Yasar Praseno, Muhammad Wisamera Sakti, saya sendiri Muhammad Zulfian, dan Tasania Febi Delvia. Untuk latar belakang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya yaitu latar belakang. Setiap tahunnya penggunaan tumbuhan, baik itu herbal dan non-herbal, itu semakin meningkat. Apalagi di saat pandemi seperti ini, peningkatan penggunaan tumbuhan herbal semakin tinggi. Menurut Mulyani, DKK 2016, tumbuhan herbal ini dimanfaatkan sebagai pengobatan, selain dengan pengobatan konvensional pada penyakit.
Lalu tumbuhan herba ini dapat dijadikan jamu, dan jamu merupakan obat-obat herbal tradisional yang dapat dibuat dari bahan tumbuhan, hewan, atau mineral, telah ada secara turun-temurun. Dengan tumbuhan herbal dan jamu ini perlu adanya standarisasi untuk layak edar dan layak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Lalu sehingga pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pada bagian ketiga tentang pelayanan kesehatan tradisional, mulai pasal 59 sampai pasal 61, itu menjelaskan tentang obat tradisional, dan obat tradisional memerlukan standarisasi, sehingga pada Permenkes nomor 3